Pertama sih bau amis ya, bau amis, bau wangi, kembang, kayak model kembang gitu, bau kembang, bau amis. Yang kelihatan tuh matanya bulat gitu, cuma sininya tulang apa, Rahang. kalau iya kelihatan semua kayak model tengkorak lah, cuma matanya itu gede gitu, mungkin bola pingpong kali, mungkin gedean lagi lah. Kalau saya nggak di apa ya namanya itu, kayak ada yang ngasih tahu antara klakson orang yang ojek itu pada mangkal untuk nyari penumpang di pinggir jalan itu, narik baju saya, mungkin jadi saya mungkin bisa celaka atau mungkin hilang nyawa di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Kali ini kita di session cerita malam Jumat. Malam ini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Cahyo. Selamat malam Pak Cahyo. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini Pak? Baik, alhamdulillah kabar saya baik nih malam ini. Jadi malam ini Pak Cahyo mau cerita pengalaman horor apa nih Pak? Di tahun 2010 itu saya betul ingat, jadi pada suatu saat kan jam kerja dari saya sebagai sopir bus itu kan biasanya standby sampai jam 7 malam. Gimana? Nah, jam 7 malam kerja mungkin biasanya pagi lah. Mungkin kita siap jam 8 pagi, selesai kerja kita mungkin jam 7 malam. Jadi kebetulan waktu itu saya ada keperluan, jadi apa namanya, ada janjian sama temen lah, kepengen main ke daerah Koja waktu itu, dari arah Pluit ke Koja, itu daerah Jakarta Utara ya. Ya. Dari situ setelah selesai jam 7 malam saya standby, nggak ada perintah lagi dari bos. Saya kebetulan apa namanya, ya siap-siap aja untuk main ke rumah temen lah, itu di daerah Koja itu. Setelah naruh kunci mobil, saya turun ke basement. Kan kebetulan di bawah itu ada musola lah, di basement apartemen tempat tinggal bos itu ada musola. Jadi pas sekitar jam 7 malam selesai, ada azan untuk apa, Bisa. sholat isya ya. Setelah selesai sholat isya, saya untuk main ke rumah temen itu di daerah Koja. Jadi saya pakai motor dari arah Pluit itu. Kalau mungkin zaman waktu itu tahun 2010 itu kan apa, nggak tahu ya, mungkin masih ada rawan-rawan banyak preman lah, banyak kejahatan di daerah sekitar Jalan Lodan itu menuju arah Jalan Ancol. Waktu itu memang aksesnya kan Oh, sepi gitu ya Pak? sepi, jadi cukup sepi. Mungkin nggak tahu, penerangan lampu di Jalan Lodan mungkin waktu itu bolamnya bolam warna-warna kuning lah, nggak begitu kelihatan jelas waktu itu di jalan. Setelah saya jalan ya, mungkin cuaca malam itu karena mungkin daerah Ancol kan deket-deket laut kali ya,
Jadi anginnya cukup dingin. Saya biasa untuk kerja pagi itu pakai jaket. Jadi berangkat ke rumah teman juga saya pakai motor. Saya pakai jaket, ya cuacanya bisa dibilang agak anginnya tuh angin gimana ya, dingin-dingin gitu. Panjang perjalanan, kondisi di jalan sih saya lihat kayaknya biasa-biasa aja ya. Mungkin saya udah beberapa kali, cuma baru kali ini malam itu nemuin kejadian itu, pengalaman saya itu. Jadi pas kira-kira selesai dari arah Jalan Lodan, kira-kira mau nyebrang arah jembatan Ancol itu, mau menuju arah Jalan Koja itu, kira-kira kisaran 50 meter lah ya. Kayak ada apa itu namanya tuh, saya nggak tahu, penglihatan mata saya itu kira-kira kayak agak berbentuk apa ya, bangunan megah lah itu di pinggir itu sebelum ngelewatin jembatannya itu. Jadi di Kayak pinggir itu Pak. iya, pinggir jalan sebelah kanan itu. Jadi kalau kalau kita perhatiin, kita pernah lewat jalan sana, di tengah sebelum nyebrang jembatan itu kan ada kali cukup lumayan dalam lah, cukup Ya. lebar besar gitu kan, mau nyebrang ke arah Ancol, ke arah kanan Gunung Sahari, lurus ke arah Koja itu. Iya Pak. Nah saya nggak tahu tuh, tiba-tiba di situ 50 meter sebelum nyebrang jembatan kok kelihatan ada bangunan apa nih sana. Saya mikir Warnanya apa tuh Pak? dia dia kayaknya kayak model kerajaan gitu ya. Begitu warna sih mungkin karena kondisi malam kan udah ada mungkin nunjukin jam-jam 8 kan, saya mungkin perjalanan setengah jam, waktu Isya dari Pluit itu arah situ setengah jam. Nah itu mungkin kebanyakan didominasi warna putih kali waktu itu, kayak model istana terang gitu, warna putih kayak model kerajaan. Jadi saya sempat berhenti, minggir apa namanya, kayak model apa ya, mungkin di alam bawah sadar saya, nggak tahu ya itu. Jadi Bapak minggir. Iya, minggir ke kanan aja. Saya minggir kanan, perasaan saya standarin motor, saya jalan tuh ke arah sana itu. Soalnya begitu tambah deket nih, kayak semakin betul kayak suatu bangunan kerajaan gitulah, kerajaannya kayak model istana kalau kita bilang. Oh jadi Di situ rupanya memang ada kayak nyata kehidupan. Jadi saya lihat ada seorang apa, nggak tahu, mungkin penglihatan saya kayak perempuan cantik, kayak ratu istilahnya di situ ya, kayak ratu di kerajaan itu, didampingin sama itu tuh apa, pengawal, tapi perempuan kayak danyang-danyang gitu. Jadi perempuan semua nih yang Bapak iya lihat? kebanyakan. Jadi karena rasa penasaran, maksudnya penasaran dari saya itu, ini seingat saya kayaknya nggak pernah sebelum lewat jembatan kan. Beberapa kali saya suka lewat situ, tapi baru kali itu ngalamin kejadian begitu. Udah tambah saya deketin, rupanya apa ya istilahnya tuh, si yang perempuan cantik ini yang kayak model ratu itu, mungkin di tempat saya berdiri kelihatan itu, saya tuh kayak dipersilahkan naik ke tangga gitu modelnya itu. Jadi kayak disambut gitu Pak? Iya kayak disambut. Jadi kayak disambut, saya bilang dalam hati, cuma saya kayak nanya mungkin sama danyangnya
yang disebut danyang-danyang pengawalnya si ratu ini, karena tempatnya dikerubungin gitu, jadi ada empat orang, dua perempuan danyang gitu, ratunya satu di tengah pakai baju putih. Jadi begitu istilahnya itu saya melangkah 2 langkah itu perasaan kayak antara mau masuk antara enggak, maksudnya kayak ketatap apa itu pembatas gitu, ketatap pembatas itu. Jadi apa namanya, kayak model apa ya, kayak model mau ditarik antara maju sama badan saya itu kayak nyangkut itu mau naik ke tempat tangga istana gitu kan, kayak bangunan megah istana gitu, isinya memang begitu. Jadi kayak ada apa ya, perempuan cantik, terus ada pengawalnya, punya rumah gede istana gitu kayak kerajaan. Saya sadarnya maksudnya pas kondisi badan saya mau masuk itu kesangkut apa tiang pembatas besi jembatan, jadi kayak mau maju itu nggak bisa. Selang berapa lama, mungkin kondisi motor saya parkirin itu perasaan udah di tepi jalan, Ya. sebelah kiri apa sebelah kanan waktu itu saya nggak inget kan, itu di tahun 2010-an lah kejadian itu. Mungkin ganggu pengguna jalan atau apa kan. Di situ juga rupanya apa namanya, mungkin ada beberapa tempat dulu mungkin ya yang untuk ojek online semacam ojol itu kan ada juga yang pada nyari apa istilahnya pada mangkal di situ. Jadi saya kesadarnya dibunyiin klakson sama mobil-mobil di belakang, kok kedengeran banyak orang teriak-teriak rame-rame, ini apa, nggak taunya ya itu. Jadi mungkin apa, kalau saya nggak di apa ya namanya itu, kayak ada yang ngasih tahu antara klakson, orang yang ojek itu pada mangkal untuk nyari penumpang di pinggir jalan itu narik baju saya, mungkin jadi saya mungkin bisa celaka atau mungkin hilang nyawa di situ kan. Perasaan itu mau apa dipanggil naik ke atas itu sama perempuan itu kan, istilahnya disambut lah, suruh naik masuk ke rumah dia, istana dia, tapi badan saya tuh nyangkut besi itu nggak kerasa perasaan itu, karena mungkin ditarik sama bunyi klakson itu, jadi saya sadar. Kalau enggak mungkin bisa nyemplung ke kali itu atau gimana, mungkin kayak macam orang mau bunuh diri lah istilahnya. Oh, jadi sebenarnya Bapak di pinggir kali jatuhnya. Pinggir kali itu di jembatan yang bilangnya angker ya, saya setelah ditolong ditarik sama apa banyak pengemudi ojek yang mangkal di situ kan, saya nanya kok saya bisa begini ya bang mas. Oh iya pak, di sini rupanya sering kejadian begitu. Berarti termasuk saya yang baru kali itu, padahal dulu kalau saya lewat situ nggak pernah. Jadi memang apa ya, menurut cerita si abang-abang itu, zaman dulu itu justru lebih ngeri, bukan begitu. Ada orang bilang perempuan cantik udah masuk ke dalam, perasaan itu udah nyemplung, tapi perempuan cantik itu berubah jadi apa ya, kayak hantu lah, Siluman gitu. Iya, kayak model siluman. Tapi orang versi lain, abang ojek cerita di situ, ada bilang istilah si manis jembatan Ancol itu. Tapi yang Bapak lihat bukan si manis jembatan Ancol, tapi Bukan, kerajaan gitu. kayak ratu gitu, ratu. Jadi gitu pengalaman yang
saya profesi jadi sebagai sopir bos, terus ada keperluan janji main ke rumah temen ke daerah yang angker itu lewat Lodan, jembatan Ancol, saya baru ngalamin itu. Kalau untuk pengalaman jadi supir pribadi kan udah lama tuh Pak. Iya. Selain yang itu, Iya. atau ada lagi Pak? Ada, sebetulnya ada dua ya. Jadi pertama yang paling saya takut itu yang kejadian di Ancol itu. Ada dua lagi. Yang pertama, yang cerita kedua itu pas ada bos ya, kali mungkin ada lagi mau bos itu mau ada acara pergi ke luar negeri atau apa ya waktu itu ya. Seingat saya dia ini dapat penerbangannya itu pesawatnya, tiketnya kebetulan malam waktu itu. Jadi kalau nggak salah ke luar negeri itu kebanyakan memang penerbangannya kan malam ya. Jadi jam-jam waktu itu saya udah standby sampai jam 7, waktu mau naruh kunci mobil itu bos dibilang minta saya hari ini mau ke airport tapi cuma malam. Jadi pesawat itu kalau ke luar negeri jadi ada waktu untuk boarding pass, untuk kalau isu tiket kan jauh hari ya, jadi 2 jam sebelumnya kita harus siap, kita mau antar kamu katanya, mau saya minta antar. Oh ya udah Pak, siap. Nah singkatnya itu saya mungkin dari apartemen tempat tinggal bos jalan jam berapa ya, mungkin kira-kira jam 11 lah, berangkat dari apartemen jam 11. Jam 11, jam 23.00 saya kan nyiapin biasa naikin koper karena perginya kan sama ibu juga, jadi ibu bos ini ikut. Jadi koper 3 biji udah masuk mobil, saya setat kira-kira jam 23.00 dari apartemen lobby, kita keluar ke airport, sampai airport kira-kira ya jam 00, jam 12-an. Begitu bos sama nyonya udah turun, koper turun, biasa kalau bos terbang malam kan biasanya saya memang disuruh nunggu sebentar, jadi nggak bisa langsung jalan pulang. Cuma pas hari itu memang saya seharian tuh udah ya mungkin banyak aktivitas lah, muter dari pagi, siang. Jadi pas kira-kira saya nunggu sekitar jam 11 berangkat dari rumah bos apartemen itu, memang badan udah cukup ngantuk, cukup capek. Jadi pas saya disuruh nunggu dulu sampai pesawat take off nanti jam 2 kan itu terbangnya lepas landas itu, nah, saya pikir udah aman, bos sudah kasih tahu saya udah boleh balik. Ya udah, saya pikir daripada buru-buru saya juga ngantuk. Saya dari Terminal 3 penerbangan internasional itu kan saya cari parkiran dulu Mas Reza, rasanya udah ngantuk banget itu. Cari parkiran, saya masuk ke Terminal 1C kan itu yang parkir untuk domestik, jadi lebih enak saya istirahat. Saya memang dalam hati coba saya mau istirahat dulu lah, barangkali sejam apa-apa. Nah di situ udah saya dapat parkiran, saya parkir, cuma nyari kebetulan kan jadi
kebiasaan saya nih, Iya. kebiasaan saya kalau lagi parkir di terminal bis, stasiun kereta, airport gitu kan, saya milihnya memang yang nggak jauh sama toilet lah, kalau pengen pipis apa segala gitu Oh kan. gitu. Nah, saya udah sempat istirahat, kira-kira ya tidur 1 jam apa setengah jam lah. Begitu bangun saya juga agak kaget, aduh kirain ketiduran sampai pagi. Saya kan terus coba pipis dulu, rasanya pengen pipis sambil cuci muka biar seger, soalnya kan masih harus balikin mobil ke rumah bos itu ya. Jadi ini pengalaman saya yang kedua nih. Jadi kejadiannya memang di airport terminal 1C itu kebetulan. Saya ada rasa pengen pipis mungkin sambil mau cuci muka, saya ke toilet itu. Toilet tuh keluar dari mobil jalan ke toilet sebetulnya kan nggak jauh. Jadi memang ada untuk saf mobil itu ngelewatin 6 mobil lah. Dari mobil saya itu yang saya parkir, toiletnya sebelah ke arah ngelewatin 6 barisan mobil gitu. Saya masuk, rasanya memang agak aneh, ada rasa pas saya jalan itu, apa karena saya ngantuk baru bangun tidur, tapi mungkin biasa lah. Cuma kalau ada orang suka bisa tahu itu Mas Dea, maksudnya kalau diikutin halus-halus atau kita bangsanya yang kita nggak bisa tahu itu kan, bulu kuduk saya ini berdiri nih pas lagi jalan ke toilet. Aduh ini apa ya? Punggung kayaknya berat gitu ya, tapi saya tetap aja udah bismillah lah, jalan bismillah. Sampai toilet buka, udah pipis, ngidupin keran kan, saya cuci muka gitu biar seger, udah rambut basah semua. Begitu nengok gini, itu mungkin apa karena embun atau apa, itu kaca yang tadinya bening kan kayak ada uap gitu. Saya bersihin gitu loh, perasaan ada putih kayak pocong, cuma sininya hitam. Jadi Pocong mukanya itu, hitam, kelihatan matanya gede itu. di belakang Bapak atau di atas Bapak Lewat nih? kaca kan, saya lagi cuci muka karena mungkin rasa ngantuknya biar hilang. Saya kan mau arah balik lagi kan, belum nyampe rumah bos itu, baru istirahat di terminal 1C yang dekat toilet parkiran mobil itu. Saya cuci muka, kok tadinya kaca bening, ini kayak apa sih, berembun. Saya lap begini, nah itu saya kaget. Astaga. Jadi tepat di belakang Bapak atau? Iya, karena bagaimana? di depan kaca ada gambar gitu kan, mestinya saya kepengen ngaca saya karena kelihatan masih ngantuk nggak ya cuci muka itu. Nah itu, jadi begitu saya nengok belakang, loh nggak ada ya. Aduh udah, saya cepet-cepet aja udah. Jadi si sosok pocong itu pas Bapak lihat kaca itu ada, Bapak nengok dia nggak ada. Yang Bapak lihat itu sosoknya gimana Pak? Ya karena mungkin saya ngelap, saya anehnya yaitu habis keluar dari mobil mau jalan ke toilet, kok perasaan ini nggak enak ya, punggung berat kayak merinding gitu. Saya tetap aja udah nggak apa-apa lah, cuma saya udah kerasa aduh. Begitu cuci muka, habis pipis cuci muka, nah itu ngelap kaca itu pocong. Memang yang saya lihat itu pocong itu. Enggak, maksudnya itu kelihatannya mukanya hancur kah atau berwarna apa gitu, matanya bagaimana gitu Pak? Rusak. Kalau pocong kan gitu. Jadi yang kelihatan tuh matanya bulat gitu, cuma sininya tulang Rahang. kalau iya kelihatan semua kayak model tengkorak lah, cuma matanya itu gede gitu, mungkin bola pingpong kali, mungkin gedean lagi. Warnanya matanya
merah berdarah. Cuma kan saya nggak berani untuk mastiin antara ngelihat di cermin apa yang setelah saya cuci muka, saya nengok belakang nggak ada. Aduh, saya udah buru-buru keluar, ngeliatin mana security, mana ada nggak ya security. Saya jalan ke mobil itu kayaknya lama, padahal pas ke toilet itu cepet. Ini nggak nyampe nih ke mobil ini. Mobil saya mana, bingung. Setelah saat Bapak keluar dari kamar mandi, itu si pocongnya Bapak lihat lagi atau enggak sampai mobil? Nah, selepas, jadi rupanya gini, kebetulan saya kan dari toilet itu nyari orang untuk mudah-mudahan ketemu orang bisa istilahnya bisa nemenin saya sampai ke mobil atau gimana. Nggak ada satpam, nggak ada. Jadi begitu keluar dari masuk mobil untuk mau bayar parkiran itu, saya sih sempat nengok apa ke kaca tengah gitu, kayaknya di jok belakang itu ada. Cuma kan saya nggak merhatiin, nggak berani. Begitu saya mau bayar, saya berhentiin dulu, saya matiin. Di mobil saya kan, di belakang mobil saya udah sepi tuh, nggak ada mobil karena udah malam kan, memang udah mungkin jam 2 dini hari apa-apalah. Ada petugas parkir itu, nggak tahu security apa-apa. Saya tanya, itu di toilet apa 1C itu kok ada kejadian gitu ya? Aku bilang, oh itu bukan bapak aja yang ngalamin. Jadi petugas parkir yang untuk bayar itu rupanya lagi beli apalah, kopi atau makan, yang ada security ya. Kan mobil saya berhenti tuh, mau bayar berhenti dulu karena saya juga ini pocong ini kayaknya masih di belakang. Iya, saya ngelihat masih diikut gitu. Iya, masih ikut di belakang di belakang. Kan kayak bau apa sih, pertama sih bau amis ya, bau amis, bau wangi, kembang, kayak model kembang gitu, bau kembang, bau amis. Saya buat mastiin, saya takut sebetulnya mau ke pos untuk bayar karcis parkir dari keluar terminal C itu. Kalau ada tukang parkir yang jaga, saya mau berhenti dulu aja. Saya tuh ngeliatin yang di jok belakang ini masih ngikut apa enggak itu. Ya itu pocong itu Mas Reza. Jadi security-nya nggak taunya cerita-cerita ya itu memang angker lah, daerah situ tuh angker. Jadi karena satpam itu bilangnya tempat tinggalnya di daerah itu termasuk Tangerang apa ya, daerah tanah tinggi ya, Tangerang daerah tanah tinggi. Dia cerita, Pak, waktu ada proyek pembuatan apa terminal bandara di Soekarno-Hatta itu, untuk di terminal 1C itu memang di situ bilang ada makam-makam leluhur lah, jadi kayak model makam dikeramatkan gitu. Jadi rupanya di situ diuruk, diratain. Kata security itu memang security-nya sih udah bapak-bapak. Saya tadinya juga takut, ini bener nggak ini nanti berubah lagi. Nah, bapak itu bilang ya udah nggak apa-apa. Kong itu pas saya, Pak, bapak bisa buka mobil saya nggak, pintu belakang saya kayaknya perasaan ada bau amis. Dia masih ngikutin, Pak, di mobil. Saya bilang, Mas ini bener, Pak, nggak di toilet aja. Pas saya ngelap kaca itu, saya habis cuci muka, kayaknya ada di belakang saya nengok, sampai saya jalan ke mobil juga nyari bapak ini, nyari teman bapak kayak apa di parkiran, nggak ada. Justru ketemunya bapak di sini, dibuka itu, tapi bekas di tempat duduk nggak ada. Bekas kan lampunya saya nyalain itu, lampu tengah mobil. Di mobil. Bapak itu buka sebelah kanan, saya buka yang sebelah kiri, pintu belakang yang ditempatin Pak bos sama nyonya itu. Bekas tanahnya ada, Mas Reza gitu. Aduh, saya ini si siapa itu satpamnya,
saya kasih uang 20.000 suruh bersihin tanah, itu udah selesai dibuang. Itu pengalaman saya yang kedua ya, maksudnya setelah kejadian yang di jembatan Ancol. Udah saya balik sampai apartemen kira-kira jam berapa, hampir jam 3 kali ya, itu mobil masuk basement, saya cari security, ketemu dengan udah kenal Pak saya, kenapa sih kok itu kayaknya tahu-tahu. Iya Pak, aduh udah di airport itu deh, ngeri saya bilang. Jadi begitu Mas Reza pengalaman saya jadi sebagai sopir bus. Kejadiannya yaitu sekitar tahun 2010 lah waktu itu. Jadi yang sampai saat ini bahwa masih ingat-ingat tuh ya kejadian Pak ya? Iya, yang 2010 ke sini sampai sekarang alhamdulillah belum ada lagi. Saya sih minta-mintanya nggak ada pengalaman gitu lagi. Takut saya kalau bangsanya goib-goib gitu, udah nggak mau lagi lah. Jadi kira-kira begitu pengalaman saya, Mas Reza. Oh gitu, jadi pengalamannya hanya itu aja nih Pak, atau ada lain-lain? Kalau saya sih nggak ada ya, jadi hanya itu. Jadi terima kasih Pak Cahyo atas waktunya udah mampir dan ceritain pengalaman yang menyeramkan di channel kami nih Pak ya. Semoga kedepannya Pak Cahyo sehat selalu, diri dan keluarga. Amin. Dan jangan lupa untuk teman-teman sekalian buat dukung terus channel ini untuk semakin besar, karena dukung kalian itu sangat berarti buat kami. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.